Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang indah ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menguatkan kehidupan kita, yang menjadi landasan utama kita untuk kita mau berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-53 di ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Di dalam Mazmur pasal 53 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur yang hampir sama dengan Mazmur pasal yang ke-14. Di sini menunjukkan pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita karena diulang 2 kali dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur ini juga adalah renungan yang sangat keras, memberikan teguran yang sangat keras tentang keberdosaan manusia, terutama orang yang dengan sengaja menolak Allah. Dan di tengah dunia yang semakin manusia menyangkal keberadaan Tuhan, Mazmur ini menjadi teguran sekaligus ajakan bagi setiap kita untuk kita mau evaluasi, untuk kita mau introspeksi diri kita masing-masing. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul yaitu kebodohan tanpa Allah. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-1a, di sana dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Yang pertama adalah menolak keberadaan Allah. Di dalam Alkitab orang bebal itu bukan berarti hanya bodoh secara pengetahuan, secara intelektual, tetapi juga lebih karena mereka menolak hidup menurut hikmat dan kebenaran Tuhan. Penolakan terhadap Allah adalah akar dari segala kebusukan dan kerusakan moral atau etika manusia. Orang-orang yang seperti ini yang tidak mengucapkan tidak ada Allah dengan mulut tapi dengan sikap hidup mereka. Ya, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana banyak sekali orang-orang kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang terlihat dari depan baik, yang terlihat dari depan itu sempurna atau terlihat secara fisik itu sangat dipuja-puja orang atau mungkin sangat dihargai orang, tetapi dalam hatinya, dalam dirinya, kepribadiannya dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak berharap kepada Tuhan, dia hanya menjadi orang-orang yang menyangkal Allah, ya. Jadi kita harus berhati-hati pada hidup yang menolak Allah. Meskipun kita tahu Tuhan itu ada, misalnya kita hidup di dalam dosa atau kita tidak memperdulikan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengajarkan setiap orang, mengajarkan setiap khususnya pribadi kita sendiri untuk kita mengetahui keberadaan Allah, keberadaan kasih Allah sejak dini, sehingga anak-anak di luar sana atau orang-orang di luar sana tidak mengikuti arus dunia yang semakin modern. Bagaimana banyak sekali hal-hal di dunia ini yang disajikan untuk kehidupan kita, untuk kita dapat terjerumus di dalam dosa dan kita mulai melupakan hal-hal yang seharusnya kita dapat pelajari untuk kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita mau mengingat kembali bersama-sama
bahwa hanya melalui Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik. Jangan pernah mengandalkan setiap kekuatan kita sebagai manusia, karena ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita menolak keberadaan Allah, maka hikmat dari Tuhan itu akan hilang dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus tidak lagi ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan di dalam 1b dikatakan busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya, yang kedua adalah dampak dari hidup tanpa Allah adalah rusaknya etika. Ketika Allah mulai dikesampingkan, manusia akan kehilangan standar moral dan hidupnya akan terus mengikuti menurut hawa nafsu. Akibatnya, seluruh tatanan hidup manusia itu akan menjadi berantakan. Kehidupan manusia akan menjadi rusak, akan tidak sesuai dengan prinsip Allah, akan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana jika kehidupan kita yang ingin mengikuti meneladani karakter Kristus, jika kita mengesampingkan Allah, jika kita tidak mengikuti setiap kehendak-kehendak Allah? Tidak hanya 1-2 orang yang berdosa, tetapi dikatakan tidak ada yang benar. Di sini menunjukkan bagaimana kerusakan manusia tanpa Tuhan itu sangatlah berpengaruh, sangatlah berdampak. Bagaimana ketika orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi mereka hidup di dalam dosa dan tidak mau berbalik kepada Allah, maka kehidupan mereka akan hancur, kehidupan mereka tidak akan memiliki tatanan kembali, dan mereka akan hidup seperti orang dunia. Tidak memiliki kepercayaan, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki pengendalian diri, ya. Jadi mari kita mau periksa setiap kehidupan kita, apakah kita masih hidup berlandaskan firman Tuhan, dan jangan heran dengan kekacauan dunia pada saat-saat ini, karena itulah hasil dari orang-orang yang menolak keberadaan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kita mau belajar bagaimana kehidupan kita itu di bawah berada naungan Tuhan. Ketika kita menghindari Tuhan, ketika kita mengesampingkan Tuhan, itulah yang membuat kita hancur, membuat kita tidak memiliki pengharapan yang baru. Dan yang selanjutnya, di ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan, tidakkah mereka mengetahui semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah, di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Yang ketiga adalah hidup tanpa Allah akan dihadapkan pada penghakimannya. Setelah menggambarkan bahwa orang bebal itu menolak Allah, ya, di poin yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana akibat orang yang jauh dari Allah adalah kerusakan moral. Dan ini Daud menyatakan akhir yang pasti bagi kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan adalah penghakiman Tuhan. Setiap orang yang menindas umat Tuhan, bagaimana mungkin hidupnya seolah-olah bebas dari penghukuman, hidupnya seolah-olah bebas dari penghakiman Allah. Tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Ada satu momen mungkin di mana mereka akan ditimpa kejutan yang besar, ya. Ini menunjukkan bahwa hukuman atau penghakiman yang tiba-tiba itu tidak akan bisa dihindarkan, ya. Orang-orang yang mereka menindas umat Tuhan, orang-orang yang mereka menjauhi Tuhan, mereka akan menerima penghakiman dari Tuhan, karena Allah itu terus menyertai umat-umatnya yang hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak akan membiarkan kejahatan itu akan terus-menerus dilakukan. Jadi ini menunjukkan bagaimana bahwa hidup tanpa Allah itu bukan hanya bodoh dan merusak, tetapi juga menuju kehancuran. Bagaimana kehancuran yang tidak bisa terhindarkan lagi, dan keadilan Allah akan datang pada waktunya. Jadi jangan pernah kita bermain-main dengan dosa. Mungkin
itu akan terlihat aman saat-saat ini, mungkin akan terlihat baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang ingin Tuhan lakukan. Tetapi selalu ingat bahwa hukuman Allah itu bisa datang kapan saja, bahkan bisa datang secara tiba-tiba dan juga mengejutkan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 di ayatnya yang ke-19 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut." Firman Tuhan. Jadi pada saat ini kita telah belajar bersama-sama bagaimana Mazmur pasal yang ke-53 ini adalah cerminan dunia yang semakin modern, dunia yang semakin jauh dari Allah, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ini adalah menjadi panggilan dalam kehidupan kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran, menjaga iman kita dan berharap penuh kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang-orang yang bebal dengan hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada, tetapi hiduplah dengan takut akan Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan ada keselamatan dan ada pemulihan secara penuh. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, dan terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami ingin terus mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi pribadi yang taat dan setia dengan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin menjadi umat-umat-Mu yang jauh dari Engkau. Biarlah terus Roh Kudus yang mengingatkan kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memberikan tuntunan kepada kehidupan kami untuk kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau ya Tuhan yang membuat pelita keluarga GPDI El Shaddai Magelang bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.